Inilah 12 hal yang sebaiknya kamu berhenti ceritakan kepada siapapun. Pertama, luka dan rasa sakitmu bukan untuk semua orang. Ada luka yang memang tidak untuk dibagikan, bukan karena kamu harus pura-pura kuat, tapi karena tidak semua orang mampu menampung kedalaman yang kamu bawa. Di dunia yang sibuk menilai bukan memahami, bercerita tentang luka bisa jadi seperti membuka dada di tengah keramaian. Semua melihat, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Kamu mungkin berpikir berbagi membuatmu lega, tapi seringkali yang kamu cari bukan kelegaan, melainkan validasi. Seseorang yang berkata, "Aku paham kamu." Namun kenyataannya, sebagian orang hanya ingin tahu agar mereka tidak ketinggalan gosip. Mereka mendengarkan bukan untuk memahami, tapi untuk membandingkan. Bukan untuk menolong, tapi untuk merasa lebih baik dari dirimu. Jadi simpan sebagian dari lukamu, bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dijaga agar tetap suci. Agar tidak setiap tangan yang menyentuhnya meninggalkan noda baru. Kedua, kekurangan dan ketakutan terdalammu. Ada bagian dalam dirimu yang rapuh, lemah dan belum selesai, tapi bukan berarti dunia harus tahu semuanya. Kita hidup di zaman di mana kerentanan sering disalahartikan. Banyak orang menganggap keterbukaan total adalah bentuk kejujuran, padahal kadang itu hanya cara lain untuk mencari pengakuan. Kamu boleh jujur pada dirimu sendiri, tapi tidak semua kejujuran harus diumumkan. Mengungkap ketakutan terdalam kepada orang yang salah bisa membuatmu terlihat kecil, bukan karena kamu lemah, tapi karena orang lain sering tak tahu cara memegang rahasia dengan hormat. Mereka mendengar lalu menilai. Mereka mengangguk, tapi di baliknya menyimpan catatan tentang di mana kamu goyah. Ketakutan dan kekurangan adalah medan latihan bagi jiwa, bukan bahan tontonan. Ketika kamu terlalu sering membicarakan ketakutanmu, kamu tanpa sadar memberinya kekuatan. Kata-kata memperkuat apa yang diulang, dan semakin kamu menyebutnya, semakin ia berakar. Orang bijak tahu kapan harus diam, bukan karena mereka tidak punya ketakutan, tapi karena mereka menolak memberi panggung bagi kelemahan itu. Ketakutanmu bukan musuh, ia adalah penunjuk arah tentang bagian mana dalam dirimu yang butuh dikuatkan. Tapi jika kamu membagikannya kepada sembarang orang, kamu memberi mereka senjata untuk menilai, bahkan melukaimu lagi di waktu lain. Kendalikan ceritamu, tidak ada salahnya tampak biasa di luar, sementara kamu memperbaiki badai di dalam, karena kedewasaan bukan berarti tanpa kekurangan, melainkan tahu kapan dan kepada siapa kamu boleh rapuh. Jadi, biarkan sebagian dari dirimu tetap menjadi rahasia, bukan karena kamu berpura-pura kuat, tapi karena kamu sedang membangun kekuatan itu dalam diam. Ketiga, kesalahan masa lalu yang sudah kamu tebus. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan, tapi anehnya, banyak orang yang sudah menebus masa lalunya, tetap merasa perlu menceritakannya lagi dan lagi, entah untuk menjelaskan diri, membuktikan bahwa mereka telah berubah, atau sekadar mencari pengampunan tambahan dari orang lain. Padahal ketika kamu terus membuka luka lama yang sudah sembuh, kamu hanya menghidupkan kembali rasa sakit yang seharusnya sudah mati. Ada kesalahan yang cukup ditebus dengan tindakan, bukan cerita. Ketika kamu telah memperbaiki diri, meminta maaf dan belajar, maka kamu sudah melakukan bagianmu. Dunia tidak perlu tahu sisanya, karena kebaikan yang diucapkan untuk menghapus kesalahan justru mengikatmu pada masa lalu yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Marcus Aurelius pernah menulis, "Seseorang tidak harus selalu menjelaskan dirinya. Hiduplah dengan cara yang membuat penjelasan menjadi tidak perlu." Artinya, jika kamu memang berubah, biarkan perubahanmu yang berbicara, bukan mulutmu. Namun ego sering menggoda kita untuk membuktikan. Kamu ingin orang lain tahu bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Kamu ingin dihargai karena telah berjuang keras memperbaiki kesalahanmu. Tapi tahukah kamu, semakin kamu mencari pengakuan dari manusia, semakin kamu menunda kebebasan dari masa lalumu sendiri. Orang lain mungkin memaafkanmu, tapi belum tentu melupakan. Dan setiap kali kamu mengungkitnya, mereka diingatkan lagi tentang sisi yang ingin kamu hapus. Dalam jangka panjang, kamu bukan sedang membangun kepercayaan, tapi memperpanjang bayangan kesalahanmu sendiri. Ada kekuatan yang luar biasa dalam diam dan integritas. Kamu tidak perlu menceritakan prosesmu untuk dianggap berubah, karena orang yang benar-benar berkembang tidak punya waktu menjelaskan. Mereka sibuk menjadi versi baru dari dirinya. Kesalahanmu bukan kutukan,
Itu bagian dari proses menjadi manusia. Tapi setiap kali kamu menceritakannya untuk mencari validasi, kamu sedang mengikat rantai di kaki sendiri dan memanggil masa lalu untuk menahanmu. Kamu sudah menebusnya. Kamu sudah belajar darinya. Sekarang tugasmu bukan lagi menjelaskan, tapi hidup dengan cara yang membuat penjelasan tidak relevan. Biarkan masa lalumu diam dan biarkan perubahanmu bersuara. Keempat, rencana hidup dan ambisimu yang belum terjadi. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang ambisius adalah ini. Mereka terlalu cepat membicarakan rencananya sebelum ia menjadi kenyataan. Mereka ingin orang lain tahu bahwa mereka sedang merancang sesuatu yang besar. Sebuah mimpi, proyek, atau langkah besar dalam hidup. Tapi setiap kali kamu membicarakan sesuatu yang belum terjadi, kamu sedang membuang sebagian energi yang seharusnya digunakan untuk mewujudkannya. Kamu mungkin mengira bahwa berbagi rencana membuatmu lebih termotivasi. Padahal seringkali justru sebaliknya. Otakmu sudah mendapat sedikit kepuasan sosial hanya dengan menceritakannya. Seolah kamu sudah melangkah, padahal belum. Dan pada titik itu semangatmu mulai menurun. Energi eksekusi bocor karena ego sudah lebih dulu merasa puas didengar. Orang bijak tidak membicarakan arah langkahnya, mereka membiarkan hasilnya menjadi pengumuman, seperti kata Seneca, tindakan bukan janji yang menunjukkan siapa dirimu. Selain itu, tidak semua orang yang mendengarkanmu berharap kamu berhasil. Sebagian mungkin diam-diam iri, sebagian lain ingin melihatmu gagal agar mereka merasa lebih baik tentang dirinya sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu membuka pintu bagi opini, keraguan, dan pengaruh yang bisa mengacaukan fokusmu. Karena semakin banyak suara yang kamu dengar, semakin samar suara keyakinanmu sendiri. Rencana hidup adalah sesuatu yang suci. Ia butuh perlindungan, bukan exposure. Kamu boleh berbagi dengan mentor, partner, atau orang yang benar-benar bisa membantu, tapi tidak semua harus tahu arah langkahmu. Kebijaksanaan bukan hanya tentang berpikir besar, tapi juga tahu kapan harus diam. Simpan ambisimu seperti api kecil yang dijaga di dalam dada. Tidak mencolok, tapi terus menyala. Biar waktu yang berbicara, biar hasil yang menjelaskan. Karena dunia tidak akan menanyakan apa yang kamu rencanakan, mereka akan menilai dari apa yang telah kamu capai. Dan pada saat itu, kamu tidak perlu lagi berkata apapun. Kamu hanya akan tersenyum kecil, menyadari satu hal. Diam adalah strategi terbaik dari orang yang benar-benar akan melangkah jauh. Kelima, pencapaianmu yang masih butuh pengakuan orang lain. Kita hidup di masa di mana setiap keberhasilan terasa tidak lengkap tanpa tepuk tangan. Satu langkah kecil harus diabadikan, satu pencapaian pribadi harus diumumkan. Tapi di balik itu ada sesuatu yang rapuh, kebutuhan untuk diakui agar merasa berharga. Dan disitulah jebakannya. Karena ketika kamu terus menceritakan pencapaianmu dengan harapan orang lain kagum, kamu memberi mereka kekuasaan untuk menentukan nilaimu. Padahal pengakuan sejati tidak datang dari luar. Ia lahir dari kesadaran bahwa kamu telah berjuang dengan jujur, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kamu boleh bangga pada hasilmu, tapi jangan biarkan kebanggaan itu berubah menjadi permintaan validasi. Kebahagiaan yang bergantung pada pengakuan adalah kebahagiaan yang rapuh. Ia akan goyah setiap kali dunia tidak menoleh ke arahmu. Hari ini kamu dipuji, besok dilupakan. Dan kamu pun mulai mengejar sorotan, bukan lagi pertumbuhan. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang melakukan hal baik dan segera mencari tepuk tangan, ia belum benar-benar berbuat baik. Pencapaian yang sejati tidak butuh pengumuman, karena nilainya tidak berkurang meski dunia diam. Cobalah diam sejenak. Nikmati proses dan hasil tanpa tergesa menceritakannya. Rasakan kekuatan tenang dari orang yang tahu nilainya tanpa harus menjelaskan. Karena orang yang benar-benar kuat tidak sibuk membuktikan, mereka sibuk berkembang. Sadarilah juga, ketika kamu sering menonjolkan pencapaian, sebagian orang tidak melihat kerja kerasmu. Mereka hanya melihat jarak, dan jarak itu membuatmu semakin sulit membangun koneksi yang tulus. Terlalu sering membicarakan keberhasilan bisa membuatmu tampak sombong, padahal kamu hanya ingin diterima, namun dunia jarang mengerti perbedaan halus itu. Biarkan hasilmu berbicara, biarkan ketenanganmu membingungkan mereka yang mencari perhatian, karena di dunia yang ramai dengan pameran ego, diam adalah bentuk keanggunan tertinggi. Jika kamu butuh pengakuan, berikan pada dirimu sendiri. Katakan,
Aku cukup karena aku tahu apa yang sudah kulalui. Dan setelah itu lanjutkan berjalan tanpa perlu sorotan. Keenam, masalah dalam hubungan pribadimu. Tidak ada hubungan yang sempurna, tapi bukan berarti dunia harus tahu di mana letaknya. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan orang modern adalah menjadikan masalah pribadi sebagai konsumsi publik. Kadang lewat curhat halus di media sosial, kadang lewat cerita ke teman yang sebenarnya hanya penasaran bukan peduli. Padahal setiap kali kamu membuka masalah pribadimu ke banyak telinga, kamu sedang memperkecil ruang damai untuk menyelesaikannya. Hubungan adalah ruang suci. Ia seperti taman yang hanya bisa tumbuh jika dijaga dari tangan-tangan asing. Begitu banyak hubungan yang sebenarnya bisa diselamatkan, tapi rusak karena terlalu banyak komentar dari luar. Kamu meminta nasihat, tapi yang kamu dapat adalah opini yang memecah fokusmu. Kamu mencari pemahaman, tapi justru memperdalam luka dengan menceritakannya berulang-ulang. Masalah hubungan tidak selalu butuh penonton, tapi butuh kedewasaan. Kedewasaan untuk menahan diri ketika hati sedang panas. Untuk tidak menjadikan pasanganmu bahan cerita, bahkan ketika kamu sedang kecewa. Karena begitu kamu mengundang orang ketiga dalam bentuk cerita, kamu kehilangan kendali atas narasi. Orang lain akan menilai, mengasihani, bahkan memihak, dan kamu mulai melihat hubunganmu bukan dari cinta, tapi dari opini mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang pikirkan tentang hubunganmu, tapi kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu menjaganya. Simpan luka itu untuk disembuhkan berdua, bukan dibicarakan di mana-mana. Karena tidak semua luka butuh pendengar, beberapa cukup butuh keheningan dan waktu. Ada kalanya, diam adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Ketika kamu memilih tidak membicarakan keburukan pasanganmu, kamu bukan sedang menipu dunia, kamu sedang melindungi keintiman yang masih kamu hargai. Orang yang terus mengumbar masalah cintanya jarang menemukan ketenangan, karena semakin sering kamu menceritakannya, semakin besar ruang bagi ego untuk tumbuh, dan semakin kecil ruang bagi cinta untuk pulih. Jadi, jika kamu sedang terluka dalam hubunganmu, jagalah rahasianya. Tidak semua orang layak tahu kisah di balik hatimu. Biarkan keheningan yang menyembuhkan, bukan keramaian yang menilai. Ketujuh, konflik atau permusuhan dengan orang lain. Kita semua pernah disakiti, dikhianati, atau disalahpahami. Dan naluri pertama manusia adalah membalas. Jika bukan dengan tindakan, maka dengan kata-kata. Kamu ingin orang lain tahu siapa yang salah. Kamu ingin dunia tahu siapa yang melukaimu. Tapi setiap kali kamu menceritakan konflikmu dengan orang lain, kamu tidak sedang memenangkan apapun. Kamu hanya memperpanjang peperangan di dalam dirimu. Ada kalanya diam lebih tajam dari 1000 argumen. Ketika kamu tidak membicarakan mereka yang menyakitimu, kamu merebut kembali kekuatanmu. Karena mereka hanya bisa menguasaimu selama kamu masih bereaksi terhadap keberadaan mereka. Marcus Aurelius menulis, cara terbaik membalas orang yang berbuat jahat padamu adalah dengan tidak menjadi seperti mereka. Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya menembus ego. Ego selalu ingin menjelaskan, ingin didengar, ingin menang. Tapi jiwa yang sudah damai hanya ingin satu hal, bebas. Konflik yang kamu ceritakan ke banyak orang tidak akan menyelesaikan apapun. Sebaliknya, ia hanya memperluas luka dan memperkeruh persepsi. Kamu tidak tahu siapa yang diam-diam menyebarkannya, menambah bumbu, atau menjadikannya bahan penilaian terhadapmu. Sementara kamu sibuk menjelaskan, reputasimu perlahan terkikis oleh kata-katamu sendiri. Kendalikan narasimu dengan ketenangan. Ketika orang bertanya, kamu tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup katakan, ada hal yang terjadi, tapi aku memilih untuk tenang. Itu bukan kelemahan, itu kebesaran jiwa. Orang yang masih butuh menjatuhkan orang lain untuk terlihat benar, belum benar-benar berdamai. Tapi orang yang mampu diam, mampu memaafkan, mampu berjalan tanpa dendam, merekalah yang benar-benar menang. Konflik tidak akan menghancurkanmu, tapi kebiasaan membicarakannya akan. Karena semakin sering kamu mengulang kisah itu, semakin kamu memberi ruang bagi luka untuk tumbuh, bukan sembuh. Jadi biarkan mereka berbicara, biarkan dunia menebak. Kamu tidak perlu klarifikasi untuk membuktikan bahwa kamu baik. Cukup terus berjalan dengan tenang, karena waktu punya cara paling elegan untuk membungkam kebohongan. Pada akhirnya, orang yang paling tenanglah yang menang.
Kedelapan, opini pribadimu tentang orang yang tidak sejalan denganmu. Tidak semua perbedaan perlu dijelaskan, dan tidak semua ketidaksukaan perlu diumumkan. Namun di era media sosial, banyak orang merasa wajib bersuara tentang apapun, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak menyentuh hidup. Introspeksi lebih berguna daripada ekspresi. Setiap opini yang kamu keluarkan tentang orang lain memperlihatkan lebih banyak tentang dirimu daripada tentang mereka. Dan semakin kamu sering bicara tentang orang yang kamu tidak suka, semakin kamu memberi mereka tempat dalam pikiranmu. Ironis, bukan? Kamu akan mulai merasakan kedamaian ketika berhenti ingin mengoreksi dunia. Kamu tidak lagi ingin menang argumen, karena kamu tahu, kemenangan sejati bukan ketika orang lain kalah, tapi ketika kamu tetap tenang meski berbeda pandangan. Keheningan jauh lebih berwibawa daripada kebenaran yang diucapkan dengan amarah. Kesembilan, rahasia orang lain yang diceritakan kepadamu. Ada kepercayaan yang nilainya jauh lebih tinggi dari uang, kekuasaan, atau jabatan, kepercayaan untuk memegang rahasia orang lain. Namun sayangnya banyak orang belum cukup dewasa untuk memahami maknanya. Mereka menganggap cerita orang lain sebagai bahan percakapan, bukan amanah, padahal setiap rahasia yang diungkapkan kepadamu adalah beban kehormatan, bukan hiburan. Ketika seseorang memilih menceritakan luka, ketakutan, atau kesalahannya padamu, itu berarti dia melihatmu sebagai tempat yang aman. Dan ketika kamu menceritakannya kembali, bahkan hanya sedikit, bahkan dengan dalih tanpa menyebut nama, kamu sedang meruntuhkan kepercayaan itu. Kamu bukan sekadar menyebarkan cerita, kamu sedang menodai nilai dirimu sendiri. Seseorang yang bisa menjaga rahasia akan selalu dihormati bahkan tanpa banyak bicara. Karena dunia ini sudah penuh dengan orang yang pandai berbicara, tapi miskin kemampuan untuk diam. Rahasia adalah seperti api kecil, jika dijaga, ia memberi hangat. Tapi jika dibuka, ia bisa membakar semua yang menyentuhnya. Dan anehnya, orang yang membocorkan rahasia orang lain biasanya juga kehilangan kepercayaan dari lingkungannya, bahkan tanpa disadari. Sebab siapa yang berani menitipkan rahasia pada seseorang yang tak bisa menahan lidahnya? Belajarlah menjadi tempat yang aman, bukan karena kamu harus menanggung beban semua orang, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak menambah luka mereka. Ketenanganmu akan membuatmu disegani, bukan karena kamu tahu banyak hal, tapi karena kamu tidak perlu mengatakannya. Orang yang menjaga rahasia bukan berarti lemah, justru mereka yang paling berkuasa karena mereka menguasai diri sendiri. Jadi, jika ada seseorang yang mempercayakan ceritanya padamu, dengarkan dengan hati, simpan dengan hormat, dan biarkan sunyi menjadi bentuk terindah dari rasa hormat itu. Jaga privasi finansialmu seperti kamu menjaga kebijaksanaan hidupmu. Tenang, bersih, dan tak perlu diumumkan. 11. Perbuatan baik atau amal yang kamu lakukan. Ada kebaikan yang kehilangan maknanya begitu diucapkan. Kamu mungkin melakukannya dengan tulus, tapi ketika kamu tergoda untuk menceritakannya, bahkan sekadar agar orang lain termotivasi, niatmu mulai terbelah. Kamu tidak lagi sepenuhnya memberi karena cinta, tapi karena ingin dilihat sebagai orang baik. Padahal, kebaikan sejati tak butuh saksi. Ia cukup antara kamu dan hati nuranimu. Setiap kali kamu berbuat baik lalu mengumumkannya, kamu sedang menukar nilai spiritual dengan validasi sosial. Dan ironinya, dunia modern justru membuat kita bangga mengumumkan sesuatu yang seharusnya dilakukan dalam diam. Sokrates pernah berkata, "Kenalilah dirimu sendiri." Tapi ia tidak pernah mengatakan, ceritakan semua tentang dirimu. Mengenal diri adalah perjalanan spiritual, bukan konten publik. Kamu boleh menghadapi sisi gelapmu, tapi hadapilah dengan tenang, bukan dengan bising. Dan batas yang kamu jaga dari mulutmu sendiri, itulah bentuk tertinggi dari kekuatan mental. Tulis di kolom komentar, "Saya siap menjaga hal-hal yang tak semua orang perlu tahu." Karena dari situ, perjalanan ketenanganmu dimulai. Dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh lagi, klik video di layar